Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi dengerin podcast Ramadan Vibes bareng saya Reski Mesanto. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan lancar ibadah Ramadannya. Sebenarnya bulan Ramadan ini bisa jadi momen buat kita untuk mengubah gaya hidup jadi lebih sehat. Walau puasa bukan berarti kita malas gerak, mengurangi aktivitas dan olahraga. Justru olahraga ringan itu tetap disarankan selama puasa untuk menjaga kesehatan dan imunitas. Misalnya jalan kaki atau bersepeda. Nah, jalan kaki dan bersepeda juga bisa jadi solusi hijau untuk mengurangi emisi. Beneran nggak sih? Di episode kali ini, saya mau ajak Anda untuk membahasnya bersama narasumber saya yang luar biasa. Yang pertama ada Ustadz Marzuki Wahid. Beliau ini adalah Rektor Institut Studi Islam Fahmina atau ISIF dan LPTNU PBNU Lembaga Perguruan Tinggi NU. Assalamualaikum Ustadz Marzuki. Warahmatullah, Mas Rizky. Kemudian ada juga Mbak Rizkiana Sidkiyatul Hamdani. Mbak Sidki ini adalah peneliti Urban Greenpeace Indonesia. Assalamualaikum Mbak Sidki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky. Dan yang terakhir ada Mas Fahmi Saimima. Mas Fahmi ini adalah Ketua Umum Bike to Work Indonesia. Assalamualaikum Mas Fahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Mas Rizky. Dulu zaman saya kuliah, kalau saya ngelihat orang naik sepeda terus ada gantungan kuning di belakang sadel itu kelihatannya keren banget. Sekarang bisa ngomong loh sama ketua umumnya, bisa ngobrol bareng loh. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, kita akan ngobrol tentang berjalan kaki dan bersepeda merupakan langkah nyata mewujudkan nol emisi. Pertanyaan pertama langsung aja ke Mbak Sidki. Ini berdasarkan laporan World Air Quality 2021, kualitas udara di Indonesia ada di peringkat ke-17 negara dengan kualitas udara khususnya partikel PM2.5 terburuk di dunia. Nah, bagaimana menurut Mbak Sidki tentang fakta ini dan apa sih sebetulnya Mbak penyebab Indonesia bisa berada di posisi yang kita nggak boleh bangga dengan posisi ini nih Mbak? Silakan Mbak Sidki. Thank you sebelumnya Mas Rizky. Jadi agak berat sebenarnya nih pertanyaan pembukanya ya teman-teman. Vibes-nya langsung hajar gitu, langsung ngomongin particulate matter gitu. Cuman mungkin kita agak step back dulu ya. Indonesia kan luas ya. Maksudnya pencemarannya ada macam-macam banget gitu Mas Rizky dan teman-teman pendengar semua gitu. Nanti paling enggak di sini kita harus tahu bahwa setiap wilayah itu punya masalah pencemarannya sendiri gitu di Indonesia kan. Nanti yang didominasi area hutan, nanti isu di sana berarti sumbernya adalah pembakaran hutan dan segala macam. Nah, berbeda nanti dengan yang akan kita bahas mungkin ya banyak di sini sesuai kapasitas saya juga sebagai peneliti urban. Kita akan banyak bicara soal konteks kota gitu. Jadi yang memang pencemaran udara yang terjadi di kota kayak gitu. Nah, kenapa kita harus aware sama perbedaan ini? Karena kalau misalnya kita nggak aware nanti nggak nyambung ngobrolnya gitu, maksudnya nggak nyambung penanganannya, nggak nyambung nanti aksi-aksinya juga gitu. Jadi mungkin kita akan batasi dulu di kota ya. Nah terus PM25 barangkali banyak yang bingung juga Mas Rizky, apaan sih itu PM25 gitu kan? Itu gas jenis apa gitu? Itu makhluk apa gitu yang ada? Kok bisa dia diibaratkan sebagai suatu yang kasar atau kotor gitu yang kayak tadi Mas Rizky, kita nggak boleh bangga loh kita punya banyak sekali PM25. Nah jadi PM25 tuh singkatan dari particulate matter ya, atau bagian dari pencemar udara gitu. Jadi kalau kita tahu kan ada gas karbon monoksida, ada gas CO2 dan segala macam dari hasil pembakaran. Nah ini ada juga salah satunya adalah si particulate matter gitu. Nah 25 ini adalah ukurannya gitu. Jadi Mas Resti dan teman-teman. Jadi 25 itu adalah 2,5 mikrometer. Bayangin milimeter udah kecil kan? Nah ini mikrometer. Nah kalau dibayangin sekecil apa? Bayangin satu helai rambut kita itu kan udah sekecil itu ya. Nah itu si PM25 ini ukurannya 3% ya gitu. Bayangin sekecil apa gitu si PM25 ini. Nah ini partikulat ini yang kemudian tadi gitu menjadi partikel yang karena ukurannya sangat kecil ini jadi sangat berbahaya yang tadi Mas Reski langsung bilang gitu kayak Mas Reski soal PM25 dan kita nggak boleh bangga soal ini karena
kalau saya ngutip dari beberapa sumber ya, disebutnya sebagai pembunuh diam-diam gitu. Maksudnya saking kecilnya, saking kita nggak bisa lihat, dan bahkan masker yang bisa buat ngefilter aja tuh cuman N95 gitu, yang emang udah ibarat kata tuh ngap banget gitu kalau kita pakai gitu. Jadi itu yang bikin bahayanya, dan bahayanya bukan cuma yang bikin apa ya, kayak sesak nafas atau apa gitu, enggak, tapi bisa sampai ke kematian dini gitu. Ada banyak riset yang memang menunjukkan banyak kaitannya gitu. Jadi si kematian dini ini karena terlalu banyak si PM25 ini. Nah, kalau sampai sana sebenarnya saya agak merinding ya, karena memang dampaknya dari si PM25 ini bukan cuma ISPA, atau misalnya kalau sekarang kan kita tahu ada COVID bisa memperparah juga dan segala macamnya. Tapi kalau kita nyebut angka nih, di tahun 2015 itu di seluruh dunia ada 4,2 juta kasus gitu yang dikaitkan dengan pencemaran PM25 ini. Dan kalau di Indonesia sebenarnya ada riset, masih kurang banyak sebenarnya risetnya, cuman yang terbaru itu ada di tahun 2010, waktu itu diestimasikan kurang lebih ada 5,5 juta kasus yang berkaitan dengan pencemaran udara ini, dan biaya penanganannya sampai 68,5 triliun rupiah. Gitu. Jadi sebesar itu dampaknya. Nah, terus pertanyaannya adalah dari mana? Gitu. Dari mana sih sebenarnya si makhluk-makhluk kecil ini gitu. Nah, karena tadi kita bicara konteksnya kota, maka ketika kita lihat hasil inventarisasi emisi udara di perkotaan itu 42-57%-nya berasal dari asap knalpot kendaraan, Mas Reski dan teman-teman gitu. Jadi ini yang pada akhirnya menjadi hal yang sangat relevan untuk kita bicarakan gitu. Kemudian apalagi di momen Ramadan ini kan kita benar-benar merefleksikan gitu. Kalau misalnya kita berkontribusi sebesar itu gitu dalam pencemaran udara dan utamanya PM25 ini, terus apa gitu kemudian yang bisa kita lakukan gitu, karena sangat penting, dan sumber asap knalpot kendaraan ini kan bukan motornya aja gitu, tapi si pemakai motornya itu, si pemakai mobilnya itu, yang di mana itu adalah ya kita ini gitu, warga kota. Mungkin itu Mas Reski. Oke, Mbak Sidki, ditahan dulu, nanti kita balik lagi, kita masih ngobrolin tentang hal ini. Tapi saya garis bawahi adalah salah satu penyebabnya adalah gas buang kendaraan bermotor. Nah, ini saya juga pingin ngajak ngobrol orang dan kelompoknya yang mulai menggalakkan tidak mau menggunakan kendaraan bermotor lagi untuk beraktivitas. Saya mau ngobrol bareng Mas Fahmi, Ketua Umum dari Bike to Work Indonesia, yang saya bilang tadi. Dulu zaman waktu saya kuliah, kalau udah ngelihat orang naik sepeda pakai sadel ada logo kuningnya di belakang, wah kelihatannya keren banget gitu. Tapi sampai detik ini saya masih bingung ikutan gabungnya gimana sih Mas Fahmi. Tapi nanti kita ngobrol off air aja ya ikutan gabungnya. Oke, Mas Fahmi, tadi Mbak Sidki sudah sempat bilang bahwa salah satu yang penyebab dari kekacauan yang tadi saya sempat obrolin dengan Mbak Sidki, Indonesia berada di urutan ke-17, bukan sesuatu yang membanggakan. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena pencemaran udara di perkotaan, terlebih dengan gas buang kendaraan bermotor. Nah, secara pribadi sebetulnya apa sih kekhawatiran yang muncul dari Mas Fahmi? Silakan Mas. Ya, thank you Mas Rizky. Sebelumnya revisi dulu deh. Kita bukan yang anti mesin ya, atau anti kendaraan mobil dan lain sebagainya. Sementara bagi kita sih ini proses bagaimana bijak dalam menggunakan transportasi gitu. Karena kami tetap berprinsip dalam visi kami itu ingin memberikan kualitas hidup yang layak ya bagi bangsa Indonesia. Layak itu bukan berarti harus sepedahan atau harus jalan kaki sih, karena manfaat sepeda dan berjalan kaki itu mungkin ya semua orang atau anak-anak kecil juga pasti tahu gitu. Tapi ada hal yang lebih besar, misalnya menggunakan transportasi publik, lalu mengintegrasi dengan jalan kaki dan bersepeda, itu juga lebih bermanfaat gitu. Kalaupun yang saya bilang tadi bijak dalam berkendara, ya kalaupun kita punya kendaraan mobil atau sepeda motor, mungkin untuk yang punya jarak lebih jauh ya, atau lebih yang memang membutuhkan mobilitasnya tingkat tinggi gitu. Seperti saya pun masih menggunakan, dalam artian karena fasilitas tempat kerja, lalu harus ketemu klien, harus rapat sana sini, dan
dan macam-macam sehingga masih menggunakan kendaraan lain. Jadi prinsipnya Bike to Work tuh ingin berupaya membuat kualitas hidup yang lebih baik dengan sepeda gitu. Nah, terkait pencemaran udara, beberapa 2 tahun belakangan kan Bike to Work merasa sia-sia sebenarnya. Sia-sia dalam artian ketika kita kampanye ayo hijaukan jalan raya, hijaukan perkotaan dengan bersepeda, atau mari stop polusi dengan bersepeda. Dan 2 tahun belakangan ketika ada pandemi justru sia-sia dalam artian semua hijau dengan sendirinya, udara sempat baik, sempat bagus, dan bahkan kita nggak perlu nyuruh orang sepedahan. Ketika awal pandemi itu orang hampir semuanya sepedahan gitu. Bahkan untuk membeli sepeda itu ngantri dari subuh orang-orang. Kita juga bingung fenomena apa ini, kita kira orang kok tiba-tiba beralih ke sepedahan gitu, apalagi didorong oleh sebuah teguran ya dari Yang Maha Kuasa bernama COVID-19 gitu. Dan kini saat semua kembali normal, kemacetan udah mulai terasa lagi, lalu sudah mulai banyak yang kembali ke habit masing-masing ya. Sementara kami melihat di negeri Eropa, beberapa negeri Amerika, Australia, bahkan Asia, bahkan ini loh tetangga di Filipina, mereka belajar dengan sangat hebat ketika keluar dari kebertahanan sebuah kota gitu. Ketika COVID menyerang, mereka mikir nih, apa nih yang bikin kesehatan masyarakatnya tetap terjaga, kualitas udaranya lebih bagus dan lain sebagainya. Mereka berubah. Nah, sementara Indonesia balik lagi ke habit ya macetnya malah nambah parah, lalu konsumsi mobilnya malah nambah parah. Bahkan anehnya pemerintah kasih kebijakan bebas pajak kendaraan bermotor kalau beli motor gitu. Bahkan ini bentar lagi bebas pajak STNK dan iuran tahunan bagi yang membeli e-vehicle atau kendaraan listrik gitu. Tapi ya itu fenomenal lah. Sementara Bike to Work tetap istiqomah dalam melakukan pilar edukasi, campaign, sosialisasi dan lain sebagainya. Tapi menarik tadi Mbak Sidgi sampaikan, sebenarnya ada satu hal yang membuat ancaman bahaya begitu tinggi ya, dan ini diakui oleh seluruh dunia, yaitu penyakit mager atau malas bergerak. Nah, ini jadi pembunuh nomor 1 di dunia. Jadi kanker itu mengalahkan segalanya. Jadi malas bergerak bagi manusia itu ternyata membuat turunan penyakit yang luar biasa banyak ya. Ya kanker, ya obesitas dan sebagainya. Malas bergerak itu apa? Ya main HP di rumah, nggak mau bergerak gitu. Nah, kita dorong supaya orang-orang mau bergerak, salah satunya dengan bersepeda gitu. Dan kami yakin dengan kemanfaatan bersepeda itu akan melestarikan apa yang hal-hal baik yang akan kita ciptakan di masa yang akan datang gitu. Mungkin itu Mas Rizky. Oke, thank you Mas Fahmi. Kumpulan gerakan orang malas gerak. Waduh, ini bahaya banget, apalagi kalau malas geraknya sambil ngemil ya. Oke, kita ke Ustadz Marzuki. Ini kalau kita bicara tentang apa yang baru saja kita obrolin, yang sudah saya obrolin bareng Mbak Sidki, bareng Mas Fahmi, tentang berjalan kaki dan bersepeda, apalagi dengan adanya fakta bahwa Indonesia menempati urutan ke-17, tapi kita tidak boleh bangga. Nah, sebetulnya nih Ustadz, bagaimana nilai-nilai dalam Islam yang mendukung soal kepedulian lingkungan dan kelestarian alam, apalagi ini momennya Ramadan kan? Ya, makasih Mas Rizky. Ini saya kira informasi penting dari Mbak Sidki dan Mas Fahmi ya. Kalau dalam pandangan Islam sendiri saya kira cukup jelas. Kita ini sebagai manusia itu memiliki mandat sebagai khalifah fil ard ya. Sebagai orang yang dikasih amanah oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Jadi bukan merusak, bukan mengeksploitasi, tapi sebaliknya merawat dan memakmurkan bumi. Nah, salah satunya tadi sudah dijelaskan, hal yang merusak itu diantaranya adalah polusi dan seterusnya itu ya, yang membuat bumi menjadi panas, bumi menjadi tidak ramah bagi makhluk, terutama manusia.
Maka Islam saya kira jelas di situ. Salah satu kewajiban kita sebagai manusia adalah untuk merawat dan memakmurkan bumi ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti soal ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jadi tidak boleh kita melakukan kerusakan di bumi ini setelah bumi ini diperbaiki oleh Allah gitu. Allah sudah menciptakan bumi ini dengan satu keseimbangan sehingga antar planet di galaksi ini, di semesta ini sudah dibikin oleh Tuhan, oleh Allah itu dengan keseimbangan yang luar biasa dan dengan satu hukum alam yang sangat indah. Dan kemudian tugas manusia adalah untuk merawat dan menjaga keseimbangan ini, jangan sampai kita merusaknya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kita tidak boleh merusak bumi dengan cara itu tadi. Misalnya memperbanyak tadi polusi, terus emisi karbon dan seterusnya itu, yang itu secara langsung saya kira tidak saja merusak kehidupan manusia, tetapi juga merusak alam semesta itu sendiri. Dan saya kira banyak lagi hal-hal yang lain. Karena itu selain kita dilarang merusak bumi, juga kita diwajibkan untuk menciptakan satu situasi, tindakan, kebijakan yang bumi ini menjadi indah, terawat dengan baik, dan kemudian menjadi nyaman untuk semua makhluk yang berada di atasnya. Allah mengatakan bahwa kerusakan itu, Allah sebetulnya sudah menciptakan keseimbangan yang luar biasa ya, dengan hukum-hukum alamnya, tetapi Allah selalu mengatakan bahwa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan di darat dan di lautan, termasuk di bumi ini, itu adalah bima kasabat aydin nas, karena ulah kita sendiri yang tidak bisa menjaga keseimbangan, terus kemudian tidak bisa bijak ya, tadi istilah Mas Fahmi menarik, tidak bijak dalam menggunakan kendaraan gitu, terus kemudian kita sendiri mengeksploitasi energi secara berlebihan, sehingga pada satu waktu kita akan mungkin terjadi krisis energi, dan mungkin bumi juga akan panas, dan itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau itu terjadi, maka itulah yang disebut dalam agama namanya kiamat. Ya, kiamat itu nanti ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Nah, sebetulnya kiamat ini juga karena betul kiamat ini adalah takdir Tuhan ya. Tetap Allah sudah menentukannya, tetapi prosesnya termasuk kiamat di dunia, membuat orang nggak betah di bumi karena emisi karbon, karena krisis energi, karena eksploitasi alam yang berlebihan, ini diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dan tentu Islam sangat melarang ini semua. Ada satu fatwa menarik dari Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Mas Rizky, tahun 2017 di Cirebon. Kebetulan saya tinggal di Cirebon dan saya saat itu panitianya, tentang perusakan alam. Bukan kerusakan ya, perusakan alam. Lalu di fatwa itu mengatakan bahwa perusakan alam dalam segala bentuknya, apapun itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan kemudian kita untuk melawan perusakan alam itu adalah wajib hukumnya. Kenapa? Karena melawan perusakan alam itu adalah melawan kemadharatan dan menciptakan kemaslahatan. Karena kita diwajibkan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia ini. Satu kaidah yang penting saya kira untuk kasus ini adalah darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kemafsadatan, menolak kerusakan, melawan kerusakan, melawan eksploitasi, melawan perusakan bumi, itu harus diutamakan daripada menarik kemaslahatan itu sendiri. Karena itu kita harus melawan ini, melawan kerusakan bumi ini daripada menarik kemaslahatan yang ada di dalam bumi ini. Ini harus dibenahi dulu sebelum kita mengambil manfaat dari bumi itu. Itu kira-kira Mas Rizky, sedikit pandangan keagamaan yang menurut saya ini sangat inline dengan gerakan merawat alam, merawat bumi ya.
untuk kemaslahatan seluruh makhluk yang ada di atasnya. Oke Ustadz, tapi bagaimana apa saja perspektif Islam yang mungkin bisa diterapkan dalam upaya mengatasi polusi udara yang juga dilakukan melalui pendekatan agama dalam hal ini, Ustadz? Ya, gimana Mas Rizky? Iya, apa saja, ada nggak perspektif Islam atau mungkin dalil yang ada dalam upaya mengatasi polusi udara, mungkin pendekatan dilakukan secara agama, mungkin Ustadz Marzuki bisa memberikan contohnya atau memberikan contoh dalil, atau mungkin ada dalam Al-Quran ada ayat yang menerangkan tentang bagaimana kita bisa menjaga lingkungan ini, Ustadz. Ya, saya kira tadi beberapa ayat sudah saya sampaikan soal kewajiban kita untuk merawat bumi, menciptakan kemaslahatan dan kemakmuran bumi ini, dan kita dilarang untuk melakukan kerusakan termasuk mengeksploitasi sumber daya alam, mengeksploitasi bumi ini. Itu saya kira sangat jelas sekali. Tadi yang saya sampaikan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Terus kemudian dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu satu peringatan dari Allah bahwa kerusakan bumi akan tampak kalau kita sendiri tidak bisa bijak dan bisa merawat bumi ini dengan baik. Lah, saya kira yang dilakukan atau dalam pendekatan agama, pertama kita harus menyadari bahwa ini adalah amanat Tuhan. Ini ada amanat Allah. Kita hadir di bumi ini bukan untuk mengeksploitasi. Bumi ini bukan warisan, tapi bumi ini adalah amanah Allah. Dan kita diwajibkan untuk menjaga amanah ini dengan baik. Itu pertama. Terus yang kedua, bahwa bumi ini sementara, gitu. Kita hidup di dunia ini sementara, tidak akan selamanya. Dan kemudian harus ingat bahwa setelah kita ini ada generasi manusia yang lain. Lah, karena itu bumi yang diamanahkan oleh Allah ini bukan untuk kita, tetapi harus kita kita wariskan kembali kepada generasi selanjutnya. Jangan sampai kita meninggalkan kerusakan, meninggalkan bumi yang tidak layak huni lagi oleh umat manusia ini dan bahkan makhluk-makhluk yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Islam sangat menganjurkan bagaimana kita hidup dengan ramah lingkungan, ya. Ada satu hadis Nabi yang mengatakan bahwa manusia itu bersekutu kepada 3 hal, ya. An-nasu syuraka'u fi salasatin, ya. 3 hal. Pertama dengan rumput, yang kedua dengan air, dan yang ketiga dengan api, ya. Jadi 3 hal ini adalah satu kebutuhan primer dari umat manusia yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Dan disitulah Nabi berpesan bahwa 3 hal ini adalah unsur-unsur dalam kehidupan dan unsur-unsur dalam alam semesta. Karena itu 3 hal ini tidak boleh diprivatisasi sebetulnya, ya. Air, tanah, dan api itu, udara itu tidak boleh diprivatisasi. Karena ini adalah milik Tuhan yang harusnya semua makhluk berhak untuk memperolehnya. Diprivatisasi nggak boleh, dikomersialisasi pun nggak boleh. Tapi sekarang kenyataannya hampir 3 hal ini sudah diprivatisasi dan dikomersialisasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Sehingga sudah dikapling-kapling. Udara kita harus membeli, air harus membeli, bahkan rumput pun yang itu tumbuh dari tanah milik Allah pun kita sekarang ini sudah harus membeli. Jadi betapa sebetulnya kita ini sudah sangat rakus untuk menjaga amanah Allah ini. Itu Mas Rizky. Oke, baik, terima kasih Ustadz Marzuki. Satu yang saya garis bawahi, yang saya tertarik banget, tadi ada statement Ustadz Marzuki bilang bahwa bumi ini bukan warisan, tapi bumi ini adalah amanah. Jadi jangan cuma bisa make lalu ngerusak, tapi juga harus make dan memelihara dengan baik. Kita setuju ya semua ya dengan statement tadi yang disampaikan Ustadz Marzuki. Oke, saya mau ke Mbak Sidki. Ini kita lagi ngobrolin tentang bersepeda dan jalan kaki. Nah, sebetulnya berapa banyak emisi karbon yang bisa dipangkas nih Mbak dengan kegiatan ini? Mungkin teman-teman di Greenpeace ada hitungan-hitungannya, Mbak?
Sebenarnya saya bisa sih share, cuman ini Mm-mm. tuh sebuah laporan yang masih digodok, Mas, masih di Mm-mm. dapur nih. Jadi kita memang sedang menghitung kira-kira untuk bisa sampai nol emisi itu butuh berapa sih yang harus kita pangkas gitu, butuh berapa banyak orang yang berpindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan publik, berapa orang yang harus tadi bersepeda, jalan kaki dan segala macamnya. Nah, cuman kayaknya saya belum bisa menyampaikan Mm-mm. itu karena memang reportnya masih masih kami godok itu, masih kita susun. Semoga setelah, harapannya sih setelah nanti Idul Fitri ya kita bisa bisa launch dan bisa bisa share juga ke teman-teman. Cuman mungkin yang kita bisa share sampai saat ini adalah kemarin kita sudah coba hitung ya, kalau misalnya kita tidak melakukan apa-apa atau kita hanya melakukan apa yang diprogramkan pemerintah gitu, kayak misalnya ada nambah LRT gitu, nambah MRT, terus ada nambah apa dan segala macamnya. Itu tuh hanya mengurangin, mungkin kalau kita kita kayak mengurangi sedikit lah gitu dari total emisi yang kalau sekarang kan udah banyak gitu. Kalau misalnya kita proyeksikan nih sampai tahun 2050 itu akan lebih banyak lagi, dan kalau pakai skenario-nya pemerintah itu kita ngurangin bisa, tapi dikit gitu. Nah, yang harus benar-benar kita kurangin sampai nol, itu pun kita nggak bisa sampai nol, Mas Rizky. Jadi kalau kita ngomongin nol bersih emisi itu kan yang dikeluarkan sama dengan yang diserap gitu kan. Jadi harus ada, nggak cuma ngurangin doang emisi yang kita keluarkan, tapi juga memperbanyak penyerapannya. Nah, kita udah hitung kemarin, kalau misalnya mau diserap semua emisi, itu kita kayak harus butuh hampir 90%-an Jakarta harus jadi ruang terbuka hijau yang harus diisi pohon. Yang itu adalah sulit kan, jelas gitu. Nah, makanya kita coba kurangin deh emisinya, gimana sih caranya gitu. Nah, itu baru kita bisa kurangin, itu bener-bener ketika hampir ada berapa juta orang gitu yang pakai kendaraan transportasi publik gitu. Dan pun transportasi publiknya itu udah nggak boleh pakai energi yang sekarang gitu ya. Kita harus pakai energi yang lebih bersih, energi listrik yang bukan dari batu bara juga gitu, energi listrik yang memang dari sumbernya yang benar-benar bersih gitu. Dan kalau untuk yang sepeda sama berjalan kaki itu sebenarnya kita nggak masuk hitungan exactly-nya ya, kita kalikan dan segala macamnya. Cuman kita bisa asumsikan bahwa dari banyaknya orang-orang yang harus berpindah ke transportasi publik itu, nggak mungkin dong mereka hanya transportasi publik aja gitu kan. Yang tadi udah disampaikan Mas Fahmi juga gitu, kayak untuk mengupayakan pembersihan emisi itu bukan cuma transportasi publiknya yang bersih gitu, tapi juga gimana sih kita ada banyak moda yang bisa kita pakai gitu. Jadi kayak misalnya yang awalnya dari rumah ke halte TJ gitu, misalnya sekarang kita pakai kendaraan yang mengeluarkan emisi, kita ganti ke jalan kaki. Nah, cuman kan biar bisa jalan kaki sampai ke sana kan harus aman dulu infrastruktur jalan kakinya, harus ada dulu konektivitasnya. Terus juga kalau bicara soal bersepeda kan sekarang susah juga ya Mas Mami ya, kayak dari apa di halte aja tuh nggak semuanya punya parkir sepeda gitu. Kalaupun ada, aman nggak gitu di sana gitu. Atau kalau misalnya mau dipakai untuk naik transportasi publik pun bisa nggak sih kita ke sana gitu. Jadi kita berbicara berjalan kaki dan bersepedanya itu lewat ya tadi bagaimana si transportasi publik ini bisa jadi sarana yang multimoda gitu. Jadi dia harus bisa terintegrasi dan harus bisa mewadahi ya pengguna sepeda, yang pengguna jalan yang paling rentan yang dalam hari ini adalah pesepeda dan pejalan kaki. Tapi untuk hitungannya, jujur saya belum bisa share ke teman-teman ya. Tapi itu kita ada grafik-grafiknya lah. Intinya kita harus seambisius. Kalau kita mau menekan emisi yang benar-benar ambisius itu kita butuh hampir semua orang nggak boleh pakai kendaraan pribadi gitu. Intinya gitu. Mungkin yang bisa saya share. Oke, Mbak Sidki, ini ada yang menarik. Tadi Mbak Sidki sempat bilang kalau kita beralih ke misalnya ke kendaraan umum. It means kayak di Jakarta aja ya. Kita misalnya bicara di Jakarta ada MRT, nanti sebentar lagi ada LRT, ada KRL. Itu hanya nurunin sekian persen, sedikit aja gitu. Kemudian kalau bersepeda dan jalan kaki katanya itu tidak masuk dalam hitungan-hitungan. Kalau gitu nih Mbak, kira-kira apa yang bisa dilakukan atau aktivitas apa yang bisa dilakukan sama teman-teman sehingga bisa mewujudkan
hidup bebas emisi atau nol emisi, atau mungkin terlalu muluk-muluk yang seperti Mbak Sidki bilang kalau kita langsung membalik nol emisi kayaknya nggak mungkin. Oke, seminim mungkin emisi. Apa Mbak yang bisa kita lakukan, Mbak? Sebenarnya ini juga bagian dari report tadi ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada tuh one set of kayak kita harus ngapain, berapa banyak orang yang harus berpindah dan segala macamnya, itu ada di bagian report itu. Cuman mungkin sedikit ya clarify apa yang tadi. Jadi bukan dengan kita berpindah doang itu jadi berkurangnya sedikit, bukan. Tapi lebih kayak kalau misalnya cuma sebagian orang doang yang berpindah, tapi dengan kondisi kendaraan mobil dan motornya masih sebanyak sekarang, itu tidak berubah banyak, Mas. Jadi kayak mau di sebanyak apapun jaringan transportasi publik, kalau mobil dan motornya masih sama dan masih mudah, kayak tadi ya, ada pajaknya dipermudah, apanya diperenak lah pokoknya hidupnya. Nah itu nggak bakal berkurang banyak gitu. Jadi bener-bener harus seambisius itu dalam hal tadi mengurangi si kendaraan pribadinya itu. Entah nanti mau dipersulit atau gimana, tapi kalau dari hitungan kami, kalau mau kasarnya nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu, pokoknya kita harus tekan gitu. Dan itu diganti dengan tadi gitu, kendaraan motor mobilnya tuh diganti dengan akses transportasi publik yang lebih enak, akses pejalan kaki yang lebih nyaman, dan akses infrastruktur sepeda juga yang lebih aman gitu. Nggak kayak sekarang yang kayak jalan kalau misalnya di daerah macet gitu, naik sepeda tuh rasanya kayak menantang maut gitu, kayak saking gitu, saking tantangannya sangat besar. Nah, terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Nah, mungkin sedikit yang saya akan ceritakan ya. Jadi ada 3S yang bisa mungkin kita jadikan pedoman ya untuk tadi memilih transportasi dengan lebih bijak gitu, teman-teman. Jadi S yang pertama itu substitute dulu gitu. Jadi kita pikirin dulu, bisa nggak sih sesuatu kegiatan ini bisa kita lakukan tanpa harus mengeluarkan emisi yang besar gitu. Kayak misalnya sekarang gitu, kita bisa loh ternyata berdiskusi seperti ini dengan Ustadz Marzuki, dengan Mas Fahmi, dengan Mas Reski di tempat-tempat yang berbeda. Kita nggak perlu nyalain motor deh, kita nggak perlu nyalain mobil gitu. Itu kan bisa kita pindah, kita ganti ke sana gitu. Atau misalnya nanti mau ada acara bukber gitu sama teman SMA atau teman apa gitu segala macam, coba kita cari, kalau misalnya nggak bisa online banget, cari lokasi yang nggak jauh deh gitu. Bisa nggak ya? Ada nggak ya lokasi yang bisa kita akses jalan kaki aja, atau lokasi yang bisa kita akses pakai sepeda aja gitu. Atau kalau misalnya agak jauh pun bisa nggak ya aku naiknya transportasi publik gitu. Jadi kita coba substitut dulu kebiasaan kita dari penggunaan kendaraan tadi mobil dan motor pribadi ini ke sesuatu yang lebih ramah lingkungan gitu. Jadi substitute. Lalu yang kedua, ini mungkin nyambung sama yang tadi, adalah shift gitu. Bisa nggak sih kita berpindah sepenuhnya gitu. Jadi ada nggak sih aktivitas yang kita bisa bener-bener nih, kalau kayak tadi Mas Reski pengen gabung sama Om Fahmi di teman-teman Back to Work, itu kan udah salah satu shift yang komitmen yang sangat besar gitu. Kita pokoknya naik sepeda untuk kebutuhan sehari-hari kita, untuk bekerja gitu. Itu kan sebuah shift yang sangat besar gitu. Dan yang terakhir yang mungkin juga yang terakhir nih yang mungkin bisa relate sama Ramadan Vibes ini adalah kita pilih transportasi itu yang Allah kira-kira sukanya yang mana sih gitu. Jadi kayak sebelum kita keluar rumah nih, sebelum kita bener-bener kayak kita pikir dulu dalam hati, kira-kira Allah suka nggak ya kalau gue pakai ini gitu. Kira-kira Allah bakal ridho nggak ya kalau aku pakai kendaraan ini gitu. Kita timbang-timbang dulu. Jadi kayak 3S tadi, substitute, shift, dan apa yang Allah suka ini kita pikirkan dulu gitu. Kalau misalnya belum bisa kayak, aduh berat nih gue nggak bisa deh kayaknya gitu. Kalau misalnya masih berat, nggak apa-apa di tataran pikiran dulu. Tapi paling nggak si refleksi ini bisa kita praktikkan untuk kita pelan-pelan nih, yang tadinya nggak merasa kayak ya udahlah ya YOLO aja gitu kan, kayak ya udahlah gas aja, pokoknya namanya juga kebutuhan segala macam, bisa pelan-pelan jadi mulai kok nggak nyaman ya, kok ada rasa-rasa bersalah ya, terus pelan-pelan kita semakin membiasakan tadi berpikir apa yang bisa kita ganti, apa yang bisa kita ubah, apa yang Allah suka, kita bisa mulai resah dan mulai khawatir gitu. Nah, si kekhawatiran dan keresahan ini yang kita bangun pelan-pelan lewat tadi sering-sering berpikir, merefleksikan pilihan transportasi kita ini, yang harapannya bisa jadi bahan bakar gitu, bahan bakar buat kita
untuk beralih sepenuhnya ke kendaraan yang benar-benar rendah emisi ya. Karena kalau berbicara soal perubahan mengurangi emisi itu kita nggak ngomongin soal nambah infrastruktur enggak gitu, tapi lebih ke perilaku kita gitu. Perilaku kita dalam bertransportasi, dalam memilih, dalam bermobilitas yang tadi Om Fahmi dan teman-teman Bike to Work advokasikan gitu. Kita harus membiasakan untuk kita bisa nih menawarkan sebuah gaya hidup, sebuah kualitas hidup yang lebih sehat. Dengan caranya gimana? Ya tadi kita harus mengubah perilaku, dan cara mengubah perilakunya tadi mungkin yang key takeaways yang ingin saya sampaikan yang 3S tadi sih. Kita bisa substitute atau kita bisa shift atau enggak, dan yang terakhir kita pleasing Allah itu lewat mode transportasi yang kita pilih. Gitu mungkin Mas. Oke. Ini ada beberapa yang saya highlight bahwa ini menarik adalah untuk bisa shifting itu bukan kita nambah infrastruktur A, B, C, D, tapi bagaimana lifestyle-nya yang dirubah seperti itu Mbak Sidki ya. Tapi ini singkat saja, berarti kalau seperti itu kita flashback ke tahun 2020 ketika kita semuanya berada di rumah saja, melakukan semuanya dari rumah, tidak kemana-mana, itu angkanya lumayan turun berarti Mbak ya? Betul. Iya betul, sebenarnya itu sangat turun. Agak anomali sih. Jadi kalau mau dipetain tuh agak susah tuh 2020 tuh sama trennya. Tapi nggak apa-apa, itu kebiasaan baik loh yang apa ya, yang bisa kita teruskan gitu ya sebenarnya Mas Fahmi ya, Ustaz Marzuki juga. Jadi gimana, kemarin udah ada sepeda nih, banyak orang sadar pengen sepeda, terus bisa kita sambut sebenarnya. Oh berarti harus ada infrastruktur sepedanya. Oh berarti harus ada parkir nih tambah di sini, karena orang-orang udah ada nih perilakunya udah mulai berubah sedikit. Cuman gimana caranya, PR kita semua, gimana caranya biar maintain si perubahan tadi gitu. Perubahan yang anomali tapi baik sebenarnya gitu. Biar maintain, biar seterusnya gitu, bisa seterusnya kayak gitu. Jadi itu kayaknya yang beratnya jadi di situ. Oke, itu menjadi PR kita bareng-bareng ya. Nah, tadi karena Mas Fahmi sudah disinggung, ini saya juga ingin bertanya nih sama Mas Fahmi. Habis pandemi orang rame-rame beli sepeda. Tadi Mas Fahmi juga bilang, mulai dari harga yang ratusan ribu sampai puluhan juta itu di jalan tuh udah tinggal nunjuk aja, tinggal ngeliat. Ini sebegitu besar animo masyarakat, tapi kembali lagi begitu pandemi mulai menurun, sudah mulai hilang-hilangan sepeda. Mereka kembali lagi menggunakan kendaraannya yang semula sebelum pandemi. Nah, ada nggak sih Mas Fahmi saran untuk teman-teman dan pemerintah sendiri, bagaimana cara membuat teman-teman ini untuk sadar mulai shifting gitu? Tidak hanya menggunakan sepeda sebagai ikut-ikutan atau gengsi dan segala macam, tapi bisa menggunakan sepeda ini mulai shifting untuk sehari-hari, mungkin dari rumah ke stasiun MRT atau ke KRL naik sepeda, terus lanjut naik public transport, dan turun ke kantor naik sepeda lagi. Bagaimana Mas? Ada nggak saran yang bisa dilakukan atau diberikan kepada teman-teman dan juga pemerintah dalam hal ini? Silakan Mas Fahmi. Ya, terima kasih Mas Rizky. Saya sedikit nyambung tadi soal hitung-hitungan ya. Sepertinya ada beberapa aplikasi yang sekarang itu bisa menghitung emisi karbon. Jadi kalau kita bersepeda per berapa kilometer, berarti kita sudah menurunkan emisi sekian karbon persen gitu. Itu ada sekarang aplikasi yang sekarang tuh lumayan bisa menghitung gitu. Jadi setidaknya bisa buat edukasi personal. Cuma nyambung pertanyaan Mas Rizky, sebenarnya gini, orang-orang sepedahan itu banyak faktor ya, banyak genre, banyak alasan, dan banyak banyak pengen apa gitu. Nah, kita tuh kadang mengkategorikan yang pertama itu ada yang untuk olahraga, itu biasanya teman-teman road bike yang pagi-pagi dia dengan kecepatan, dengan endurance, dengan jarak jauh, mungkin mereka untuk olahraga ya, melatih kebugaran maupun sedang lagi taraf berlatih kesehatan. Yang kedua, teman-teman yang sepedahan untuk rekreasi. Nah, ini kadang-kadang yang weekend warrior, komingse, komunitas seminggu sekali gitu kan. Jadi sepedahan, kulineran, foto-foto, update status, dan berasa keren lah gitu. Nah, mungkin yang terakhir itu ada yang sepedahan karena transportasi, karena memang nggak punya kendaraan lain di rumah, dan karena memang dia berharap bisa kemana-mana dengan sepeda itu ya sesuai tujuannya. Misalnya
seperti bike to walk. Memang bike to walk dulu itu awalnya kata work dalam bike to walk itu memang untuk bekerja ya, tapi semakin ke 17 tahun pergerakan ini kita melihat work itu sudah merubah menjadi kata kerja, sehingga kita anggap kata work itu sudah menjadi aktivitas. Jadi mau ke tempat ibadah, mau ke minimarket atau mau ke pasar, hal-hal yang memang bisa digunakan dengan bersepeda, ya kami berharap itu adalah para penggiat bike to walk gitu. Jadi walknya untuk aktivitas gitu. Terus gimana sih cara mulai yang elok gitu buat melakukan kegiatan dengan bersepeda? Saya pikir simple ya. Yang pertama kenali potensi diri ya. Misalnya potensi diri itu ya apakah sepeda itu sebagai sebuah jawaban untuk kita bisa merefleksikan kesenangan ya. Kadang-kadang kan dengan mudahnya beragam kendaraan itu kita akhirnya nggak melupakan sepeda gitu. Bahkan saya tuh sepedahan gara-gara orang-orang sudah melupakan kerining-kerining dalam sepeda gitu. Jadi saya ketika bersepeda kerining-kerining, orang nggak nengok ke belakang gitu. Maksudnya ketika saya ngeluarin kata-kata kasar, woi pinggir, nah itu baru mereka ngeh, oh ada sepeda gitu. Padahal kerining-kerining itu sebuah panggilan komunikasi ala pesepeda yang mengingatkan bahwa di belakang ada sepeda gitu. Nah, kami tuh nggak mau ketika orang-orang di masa yang akan datang melupakan bahwasanya ada benda bernama sepeda yang sudah bertahan lebih dari 2 abad, menjadi sebuah benda yang sangat punya manfaat banyak bagi kelestarian bumi, tiba-tiba dilupakan karena mereka dimudahkan dengan alat transportasi lain gitu. Jadi dengan bel sepeda mereka sudah lupa, berarti ada yang aneh nih gitu. Nah, makanya kenali kalau memang sepeda ini bisa jadi sahabat terbaik, bisa jadi teman untuk beraktivitas, ya yakinkan bahwa sepeda ini adalah sebuah kebaikan gitu. Terus kemudian yang kedua, lakukan di jarak yang terdekat dulu gitu. Jadi misalnya mau ke minimarket gitu kan, mau ke ke pasar atau melakukan aktivitas yang jarak-jarak dekat. Itu yang ketiga, pastiin nih kalau misalnya sepeda itu sudah sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau hanya untuk jarak-jarak terdekat ya sepeda mini atau sepeda ibu-ibu biasa atau sepeda BMX biasa itu sudah cukup gitu. Nanti setelah itu baru beralih ketika kesukaan kita sudah melewati level, ya pasti akan merubah genrenya, dan di sanalah baru masuk ke genre sepeda itu sebagai gaya hidup. Tapi kita nggak mau jauh-jauh, minimal memperkenalkan sepeda di usia dini, memperkenalkan kembali kepada masyarakat bahwasanya ada benda berupa bersepeda, dan mengedukasi masyarakat bahwasanya sepeda itu ya sebuah kebaikan yang perlu dilestarikan gitu. Dan satu catatan khusus ya, ini boleh gak ya ngomong politik? Enggak, dikit-dikit gini. Negeri ini tuh aneh juga ya, kadang-kadang dia menandatangani perjanjian Paris Agreement itu ya tahun 2017 ya, Paris Agreement untuk concern dan yakin akan mengurangi emisi karbon sebanyak 29 sampai 40%. Ini negeri ini udah janji loh sama dunia. Oke, kita akan nurunin karbon. Ya caranya macam-macam. Sampai detik ini pun nggak ada lebih dari 6% mereka berhasil gitu, karena memang nggak ada kemauan. Pertama yang perlukan oleh negeri ini adalah kebijakan sebenarnya, maksudnya kemauan untuk membuat kebijakan. Bayangin, anggaran untuk menciptakan transportasi publik yang mudah dan murah saja itu kalah sama anggaran membangun jalan tol gitu, misalnya gitu ya. Padahal saya saat FGD dengan Kakor Lantas ya, waktu saat itu masih Kapolri, sekarang tuh masih bukan Kapolri. Saya tantang gini, bapak-bapak di sini tupoksinya cuma nyelesain kemacetan ya. Lalu kenapa pemerintah ini bikin solusi buat macet dengan menambah jalan, melebarkan jalan, membuat flyover, membuat terowongan. Tapi apa yang terjadi? 2 tahun, 3 tahun yang akan datang tetap macet gitu kan. Nggak ada pikiran-pikiran paradigma yang bisa keluar dari anggaran yang sama gitu. Jadi solusi pemerintah ini kalau keluar dari macet ya jalannya dilebarin, ditambahin, dibuat tol, dibuat jembatan, dibuat apalagi flyover dan lain sebagainya. Itu berulang-ulang seperti itu gitu. Sementara anggaran untuk membuat fasilitas publik yang baik ya, trotoar yang baik, yang adem biar orang bisa mau sepedahan, bisa orang mau jalan kaki dengan
dengan enak gitu, lalu memudahkan transportasi umum dan lain sebagainya, itu malah nggak jadi prioritas gitu. Bahkan ya tarif kendaraan transportasi publik itu ditentukan sama DPR gitu, tarik ulur gitu, kan lucu gitu. Padahal itu buat masyarakat gitu. Dan anehnya negeri ini seperti itu. Yang lebih aneh, ini back talk lagi kenceng nih. G20 gagah-gagahan jadi presidensi, wah jadi pemimpin tingkat dunia. Lalu kita sudah bilang ada satu bahasan yang bernama transisi energi dari 3 pokok bahasan G20. Lalu apa yang terjadi? Malah diproyeksikan oleh pemerintah bahwasanya kita harus beralih ke kendaraan listrik. Ini lebih aneh lagi gitu. Apa sih? Listrik itu terkait dengan investasi, akan produksi batu bara, nikel, kobalt yang kita punya banyak. Sehingga hitung-hitungannya transaksi, hitung-hitungannya matematis. Padahal ada yang lebih berharga daripada ngomongin soal beralih transformasi kendaraan ke listrik, yaitu ya sepeda, berjalan kaki, dan transportasi publik gitu. Dan ini tidak digaungkan di G20. Kita bahkan membuat petisi, membuat demonstrasi besar-besaran soal ini juga tetap aja nggak bergeming, karena nggak ada hitungannya. Bersepeda tuh nggak ada hitungan industri, nggak ada hitungan apa-apa gitu. Tapi kalau ngomongin listrik, baterai, lalu mengurusi sumber daya yang akan dikeruk lagi di negara ini, itu banyak dan negara akan untung. Lalu contoh misalnya kita ganti kendaraan ke listrik, paling berapa? 4-5 tahun udah habis itu Paris Agreement-nya sudah habis. Dan berapa persen sih? Wong bentuknya sama kok, motor kendaraan listrik bentuknya sama kok, macet juga kok gitu. Mungkin itu, tapi ya itu tadi ya, political will ya, kebijakan yang nyata itu sangat diperlukan bagi bangsa ini buat berubah. Tanpa itu semua mau dihitung-hitung sama Mbak Sidki kayak berapa persentasenya pun akan ngawur gitu. Tapi benar kata Kang Juki, kata Ustadz Marjuki, istiqomahnya terhadap kita sebagai manusia beragama gitu. Mau kayak apa sih berbuat sesuatu terhadap lingkungan dan kelestariannya. Nah, gitu mungkin Mas Rizky. Oke. Thank you Mas Fahmi. Nah, Ustadz Marzuki, kita sudah dengar penjelasan dari Mbak Sidki dan Mas Fahmi. Dari sisi agama sendiri, bagaimana sih penjelasannya mungkin kepada anak muda tentang mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan nol emisi ini melalui pendekatan agama? Ya, saya ingin nyambung dengan Mas Fahmi tadi ya. Mas Fahmi bilang bahwa bersepeda itu adalah kebaikan. Nah, saya kira, dan tadi Mbak Sidki juga menyebut itu soal yang perlu kita ubah itu adalah perilaku. Ya, perilaku kita, gaya hidup, mindset kita soal transportasi, berkendaraan, dan juga migrasi dan seterusnya itu. Nah, ini kan terkait soal akhlak. Nah, saya ingin menyebut gini, Mas Rizky. Jadi Islam itu Nabi Muhammad terutama diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak ya. Hadisnya yang populer yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya saya diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, salah satu akhlak kita ini, selama ini kan kita memahami akhlak itu hanya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kita sholat, kita melakukan ibadah dan seterusnya itu. Lalu ada hablum minan nas, muamalah sesama manusia. Ada satu lagi akhlak yang sering dilupakan, yaitu hablun minal alam, yaitu akhlak kita dengan alam. Ya, dengan alam. Dengan alam itu kita harus baik, harus ramah dengan bumi, dengan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya itu, sehingga bumi itu makmur. Nah, ini yang sering dilupakan, bahwa kita memiliki akhlak hablum minal alam. Bagaimana kita sikap, perilaku, tindakan, pikiran kita itu tidak saja membawa kebaikan untuk manusia dan untuk Tuhan, tetapi juga untuk alam. Karena alam itu juga makhluk Tuhan yang memiliki kontribusi terhadap kemakmuran bumi ini. Karena itu kita harus memiliki sikap dan perilaku yang ramah terhadap alam. Kita tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam, tidak boleh berlebihan memanfaatkan itu tanpa mempertimbangkan keberlangsungannya.
Dan tadi yang disampaikan oleh Mbak Sidki dan Mas Fahmi soal solusi, bagaimana mengatasi kemacetan, saya setuju semuanya itu. Saya kira ini perlu ada political will yang luar biasa dari pemimpin ini ya, untuk mengubah dan menyikapi perubahan iklim dan perubahan alam yang begitu dahsyat ini. Itu nggak bisa dilakukan semata-mata oleh gerakan masyarakat sipil, tetapi harus ada kebijakan yang mendukung dan mendorong ini semua. Karena tadi misalnya soal kendaraan listrik itu ternyata bukan solusi. Itu tidak akan mengubah apa-apa kecuali memang hanya beralih pada soal investor dan kapital aja gitu, dan itu soal bisnis. Tapi tidak pernah mendorong bagaimana orang hidup untuk sehat. Membuat trotoar yang ramah, yang layak, yang nyaman. Misalnya saya sendiri kalau jalan itu seringkali sama sekali nggak nyaman. Bahkan di hampir semua daerah ya, saya kira tidak ada yang nyaris nyaman kecuali Jakarta. Jakarta pun di kota-kota besarnya aja di jalan-jalan selebihnya berat sekali kalau masuk ke gang kecil. Setelah Sudirman itu masuk ke dalam sudah nggak nyaman itu. Nggak ada jalan yang ini. Terus begitu juga di daerah-daerah yang lain. Lah saya kira ini problem. Negara itu memang sekarang harus mulai berpikir ulang, jangan soal ekonomi tapi soal kualitas hidup dan keberlangsungan bumi ini, yaitu dengan cara itu tadi. Kita harus berpikir hablum minal alam. Bagaimana sikap dan tindakan kita terhadap alam yang ini harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan, perilaku, tindakan kita yang semata-mata bukan soal ekonomi, soal bisnis, tetapi bagaimana keberlangsungan hidup ini, alam yang nyaman, yang aman, ramah, dan kemudian juga bisa menambah harapan hidup kita ini lebih tinggi daripada sekarang ini. Nah ini yang kemudian kalau di NU, Mas Rizky, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, lalu ada ukhuwah basyariyah ya. Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan karena didasari oleh nilai-nilai keislaman, biasanya diartikan sesama orang Islam gitu. Ukhuwah watoniyah, nilai-nilai yang didasari oleh nilai-nilai kebangsaan, dan itu sesama bangsa tanah air. Dan ada ukhuwah basyariyah, sesama manusia. Tapi ada satu lagi yang harus dikembangkan, yaitu ukhuwah makhlukiyah, yaitu persaudaraan yang didasari oleh makhluk hidup gitu. Sesama kita makhluk hidup, kita harus bersaudara dan tidak boleh saling mengeksploitasi, tidak boleh saling menegasikan, tidak boleh saling merusak, tapi kita harus bersaudara dengan alam, dengan udara, dengan air, dengan tumbuh-tumbuhan dan semuanya itu. Ini yang nggak pernah dikembangkan, padahal ini termasuk bagian dari ajaran keagamaan yang sangat penting. Dan ini jarang didengungkan juga oleh agamawan kita. Selalu yang didengungkan adalah relasi antara manusia dengan Tuhan, relasi sesama manusia, tetapi relasi manusia dengan alam, dan kemudian akhlak kita, ukhuwah makhlukiyah, yaitu persaudaraan sesama makhluk, yaitu dengan tumbuhan, dengan binatang, dengan udara, dengan air, yang kemudian kita tidak boleh melakukan merusaknya, mengeksploitasinya, ini menguranginya ya, bahkan ini jarang didengungkan oleh tokoh-tokoh agama, dan menurut saya ini penting untuk disuarakan kembali sehingga agama menemukan ruhnya dan jiwanya untuk menjaga kehidupan ini dan menjaga kelestarian bumi sebagaimana Allah amanatkan kepada umat manusia. Itu Mas Rizky. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Marzuki. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sesuatu yang baik dari obrolan kita siang hari ini, dan yang paling penting adalah seperti kata Mas Fahmi, semoga yang di atas para pemangku kebijakan ini mendengar ya apa yang kita suarakan kali ini ya. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Sidki. Mbak Sidki adalah peneliti urban Greenpeace Indonesia. Kemudian ada juga Mas Fahmi Saimima, Ketua Umum Bike to Work Indonesia. Dan tentu saja terima kasih untuk Ustadz Marzuki Wahid, LPTNU dari PBNU. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya yang luar biasa hari ini.
Dan sebagai bagian kampanye Green Ramadan, Greenpeace meluncurkan game Truth or Dare yang bisa kamu mainkan di website umahforearth.org. Jadi game ini menantang kamu untuk mengatakan truth atau kebenaran mengenai informasi lingkungan dan keberlanjutan yang perlu kamu ketahui lebih lanjut, dan dares atau tantangan mengenai tantangan yang harus dilakukan. Jangan lupa tantang orang lain di sekitarmu dan sertakan tagar hashtag Ramadan Seru, hashtag Dare Together, hashtag Challenge to Action, hashtag Ummah for Earth, hashtag Krisis Iklim, dan hashtag Clean Air Now. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai langkah untuk sama-sama jaga kelestarian bumi. Hal-hal kecil bila dilakukan sesering mungkin dan menular ke banyak orang bisa menjadi 1000 lebih kebaikan untuk bumi. Terima kasih buat kamu yang sudah dengerin podcast Ramadan Vibes persembahan Greenpeace Indonesia dan KBR Prime. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.